Bersiap menangkal Omikron. Kita perlu tetap waspada meski saat ini relatif berhasil menekan angka kasus COVID-19, terutama untuk menghadapi Omikron, varian baru dari Afrika Selatan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengingatkan untuk berhati-hati karena Omikron memiliki banyak mutasi yang bisa memicu infeksi ulang. Varian ini pertama kali dilaporkan oleh Afrika Selatan pada 24 November 2021. Selain Afrika Selatan, Omikron juga sudah teridentifikasi di Botswana, Belgia, Hong Kong, Israel, dan Inggris. Tidak mengherankan jika sejumlah negara termasuk Indonesia serentak menutup pintu kedatangan bagi warga negara Afrika bagian selatan. Hingga saat ini sudah ada 5 varian baru SARS-CoV-2 yang menyebar secara global. Varian Alpha, Beta, Gamma pada gelombang pertama, Delta pada gelombang kedua, dan Omikron yang bisa memicu gelombang ketiga. Sebagai varian baru, pemahaman karakteristik Omikron masih terbatas, terutama yang terkait dengan penularan dan dampaknya pada mereka yang tertular. Data awal menunjukkan ada kenaikan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit di Afrika Selatan. Namun, masih perlu diteliti apakah ini dampak penyebaran varian lama atau spesifik gara-gara Omikron. Yang sudah diketahui, berbagai mutasi Omikron memungkinkan varian ini mudah menginfeksi pada mereka yang sudah pernah terkena COVID-19. Namun, bagaimana tingkat kesakitannya perlu penelitian lebih lanjut. Memang ada laporan infeksi pada sejumlah mahasiswa dengan dampak ringan, tetapi sekali lagi, dampak ringan ini karena menginfeksi usia muda yang sehat atau karena varian Omikron. Bagaimana menyikapinya? Dalam situasi seperti ini, kita perlu memegang prinsip-prinsip yang sudah pasti. Vaksinasi yang sudah terbukti mampu mencegah penularan dan menurunkan tingkat kesakitan harus dipercepat perluasan cakupannya. Sudah terbukti, Omikron merebak di kawasan Afrika yang cakupan vaksinasinya rendah. Afrika Selatan pun baru 24% yang sudah divaksinasi lengkap. Keadilan vaksin menjadi isu penting agar negara miskin mempunyai akses vaksin setara dengan negara kaya. Demikian pula di Indonesia, program vaksinasi harus segera diperluas sampai ke pelosok agar program kekebalan komunitas nasional segera terwujud. Sekadar perbandingan, di DKI Jakarta sudah ada 99,8% warga usia dewasa yang mendapat vaksinasi lengkap, sementara di Nusa Tenggara Timur baru 52,84%. Penerapan tes, telusur, dan terapi tidak boleh kendor. Apalagi sudah terbukti, tes cepat antigen dan PCR mampu mendeteksi segala varian SARS-CoV-2 termasuk Omikron. Tata cara pengobatan COVID-19 pun sudah ada. Tidak kalah penting, penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan tetap menjadi keharusan. Kita mengapresiasi tindakan cepat pemerintah menutup pintu kedatangan bagi warga Afrika Selatan dan sekitarnya, sekaligus mengajak masyarakat menaati pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sesuai kondisi. Semoga dengan demikian, gelombang ketiga bisa kita cegah.